Seorang perempuan muda berinisial LH diamankan Satreskrim Polres Cianjur setelah melakukan penipuan berkedok arisan. Dia diamankan setelah korbannya NN melaporkan tersangka ke polisi. Kapolres Cianjur AKBP Azhari Kurniawan mengatakan bahwa peristiwa terjadi pada Februari 2023 di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, di mana tersangka menawarkan lelangan arisan kepada para korban dengan keuntungan melebihi nilai arisan. Tidak hanya NN saja yang menjadi korban, tapi juga ada 50 orang lainnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 378 KUHP. Berikut penjelasan Kapolres Cianjur AKBP Azhari Kurniawan. Penipuan dan atau penggelapan dengan modus lelangan arisan. Ya, lelangan arisan bisa kita sampaikan di sini lelangan arisan bodong atau fiktif. Ya, karena memang setelah awalnya ya penawaran arisan kan tidak mungkin kan ditawarkan arisan bodong, arisan fiktif kan mungkin. Jadi menawarkannya ke masyarakat atau ke para calon korban pasti arisan. Gitu bahasanya. Kemudian setelah kita melakukan penyelidikan baru ketahuan bahwa itu bodong atau fiktif. Tersangka saudari LH, ya. Kemudian korbannya adalah saudari NN, ya, yang terjadi sekitar bulan Februari 2023 di wilayah Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Dasar penyidikan kami adalah LP nomor 142 3 Romawi 2023 SPKT Polres Cianjur tanggal 9 Maret 2023. Kemudian saksi-saksi yang sudah kita periksa ada sebanyak 10 orang. Kemudian barang buktinya ada berbagai macam, diantaranya adalah kwitansi, kemudian mutasi rekening bank, dan beberapa barang bukti lainnya. Tersangka menawarkan lelangan arisan kepada para korban dengan cara menawarkan untuk membeli arisan tersebut. Ya, dengan keuntungan melebihi dari nilai pembelian arisan kurang lebih 30%, yang mana slot lelangan arisan tersebut adalah fiktif atau tidak ada, dan tersangka membohongi para membernya untuk membeli lelangan arisan tersebut, yang mana nilai pembelian atau nilai penarikan dan tanggal jatuh tempo atau tanggal penarikan tersangka yang mengaturnya. Sehingga pada akhirnya setelah tersangka menerima uang pembelian lelangan arisan fiktif tersebut, kemudian tersangka tidak dapat membayar arisan tersebut. Sehingga dari satu orang pelapor ini atas nama NN mengalami kerugian kurang lebih 304.550.000. Sementara korban-korban yang lain yang berjumlah kurang lebih 50 orang kerugiannya lebih dari 1 miliar. Modus operandinya pelaku melakukan penjualan lelangan arisan yang ternyata arisan tersebut adalah bodong atau fiktif kepada para korban. Ancaman yang kita sangkakan adalah pasal 378 dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun. Demikian, kan? Dan itu buat apa deh? Uangnya? Ya? Uangnya buat apa? Jadi rekan-rekan mungkin biasa mendengar skema ponzi ya. Nah, ini yang dilakukan oleh korban, yang dilakukan oleh tersangka adalah skema ponzi. Jadi menerima uang dari member yang satu untuk kemudian membayar di member yang lainnya, disertai dengan bunganya yang dijanjikan 10%. Tapi sebagian besar digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, jadi sistemnya dari lubang tutup lubang. Kalau dari modus seperti ini pastinya sudah direncanakan karena tidak masuk akal pola investasi yang dijanjikan dengan bunga 30% itu tidak akan mungkin. Jadi bisa kita simpulkan ini sudah direncanakan. Himbauan untuk masyarakat tentunya
agar masyarakat waspada dan hati-hati terhadap segala macam bentuk investasi yang ditawarkan oleh perorangan, ya, oleh perorangan. Apalagi dengan janji keuntungan yang tidak wajar. Ya. Itu juga bisa kita curigai bahwa tawaran-tawaran investasi tersebut kemungkinan adalah bodong atau fiktif.